semuanya. Selamat datang kembali di Tetra Dialog, yang dimana hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup menarik tapi juga cukup jujur janggal kok kata anak-anak zaman sekarang ya. Di satu sisi ada gerakan iklim yang berkembang sangat pesat, yang dimana kita melihat jutaan anak muda turun ke jalan. Tapi di sisi lain, emisi gas rumah kaca dunia itu justru meningkat. Kenalkan, sebelumnya saya Syarani Zahra, lalu saya Muhammad Yusuf, lalu dan saya Ruri Arfianto. Di sini kami dari kelompok 4 Global Civil Society. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. mungkin melanjut tadi yang disampaikan oleh Zahra ya, bahwa tadi dijelaskan sempat bahwa kondisi global saat ini itu sudah marak yang namanya aktivisme global, terus juga demonstrasi tentang lingkungan sudah mulai marak. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya seberapa besar sih peningkatan aktivisme iklim di global saat ini, Win? Oke, Cup. Ini menarik ya kata. Menarik. Karena emang kalau kita lihat perkembangan gitu, emang secara kuantitas memang sangat besar. Kita bisa ngelihat lah dulu perubahan iklim itu isunya itu hanya mentok di kalangan ilmuwan doang sama kalangan akademisi doang. Akan tetapi pada akhirnya sekarang itu udah menjadi isu politik yang dimana mungkin khalayak luas tuh udah mengetahui bahwa isu perubahan iklim ini menjadi salah satu isu yang krusial gitu dan dibahas di mana-mana. Di mana memang perubahan ini pastinya tidak terjadi secara begitu saja gitu. Ada peran besar dari Global Civil Society. Kalau kita kuliti lagi aktor yang berperan kan seperti organisasi internasional ya, kita bisa lihat seperti mungkin Ucup sama Zahra pernah dengar yang namanya Greenpeace, WWF dan Climate Action Change itu yang ngebuat. Nah itu tadi mungkin 3 organisasi dari ratusan ribu organisasi yang memang secara aktif menyuarakan isu-isu lingkungan sehingga publik mengetahui isu perubahan iklim itu gitu. Ya, kalau kita ngomongin aktivisme mengenai iklim global ini kan ya, seperti yang kita tahu bahwa aktor dalam hubungan internasional itu kan gak cuma NGO, gak cuma negara doang, tapi juga sekarang HI sekarang tuh individu itu bisa menjadi aktor dari politik internasional gitu. Nah, kan kalau kita ngomongin soal individu, apalagi yang aktif gitu, yang aktif menyuarakan tentang iklim, tentang pemanasan global, itu kan salah satunya ada Greta Thunberg kan. Oke, berbicara mengenai Greta Thunberg sendiri, setuju Cup. Itu gimana ya? Itu salah satu contoh tokoh terkenal atau entrepreneur yang paling terkenal gitu jika kita berbicara mengenai isu perubahan iklim. Mungkin kita udah pernah mendengar isu yang dinamakan Friday for Future yang memang dipopulerkan Greta Thunberg itu kalau nggak salah pas saya masih SMP kalau nggak salah, itu kan tahun 2018 kan usia kita sebenarnya sama Greta Thunberg. Dan bahwa dari aksi tersebut ternyata dapat dibuktikan, ini juga saya catat dalam materi ya, bahwa memang climate strike ini pada akhirnya berhasil memperluas apa yang dinamakan dengan partisipasi politik masyarakat luas, terutama generasi muda dalam isu lingkungan secara global. Selain adanya Fridays for Future sendiri, kalau di Inggris yang mungkin publik juga ketahui, ada yang namanya Extinction Rebellion, di mana mereka itu menganggap aksi-aksi lingkungan seperti pembuatan petisi, lalu pembuatan kampanye yang ya gitu-gitu aja itu sebagai aksi yang udah usang gitu. Mereka menyuarakannya dengan cara yang memang lebih keras gitu, dengan turun ke jalan, memblokade jalan raya, lalu lintas, untuk memang agar isu iklim ini benar-benar didengar dan mungkin dari pemerintah yang terkait itu bisa merubah kebijakannya gitu untuk lebih pro terhadap lingkungan dalam rangka mengatasi perubahan iklim gitu, Cup. Jadi secara mobilisasi publik ini terjadi kemajuan yang ya cukup besar ya. Iya, apalagi ditambah dengan adanya perkembangan teknologi digital juga, kan adanya sosial media gitu ya, membuat memang kampanye iklim ini jauh bisa lebih menyebar, sehingga kampanye iklim yang ada di satu negara dengan gampang terekspos gitu di negara lainnya gitu sih. Itu Cup, Wing. Nah sekarang nih pertanyaan yang paling penting ya guys. Oke. Kalau kesadaran masyarakat ini terus meningkat, lalu gerakannya makin membesar, lalu ada tekanan juga yang semakin kuat,
kenapa sih emisi karbon global ini tetap naik gitu loh? Ya memang pada ujungnya kesadaran publik yang meningkat itu tidak serta-merta sejalan dengan perubahan kebijakan. Kenapa? Karena secara realitasnya masih banyak negara yang balik lagi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, keamanan energi, dan stabilitas politik domestik dibandingkan target untuk mengatasi perubahan iklim. Ini kan juga berat gitu untuk menjadi sebagai negara tidak bisa untuk memilih keduanya dalam satu agenda. Dan jadi walaupun memang pemerintah mendukung agenda iklim, pada akhirnya mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi atau kebutuhan ekonomi nasional mereka, yang dimana kalau negara middle power atau negara berkembang itu biasanya hanya mengandalkan dari sektor sumber daya alamnya saja yang harus dieksploitasi untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan itu. Ya, kalau ya ngomongin soal negara ya yang yang jadi aktor cukup krusial di mengenai permasalahan iklim global ini. Ya kan kalau kita tahu dulu kan sempat ada perjanjian Kyoto, terus juga ada perjanjian Paris Agreement yang ngebahas soal lingkungan. Terus juga udah ada beberapa negara juga yang meratifikasi gitu jadi undang-undang domestiknya. Ya. Cuman kan balik lagi gitu ke fakta lapangannya bahwa ya negara-negara ini pun jadi semacam bimbang ataupun dilema memilih apakah untuk meningkatkan atau memajukan ekonominya atau justru ya melestarikan lingkungannya gitu. Ya memang dilematis ini tuh menjadi salah satu hambatan yang terbesar dalam mengatasi perubahan iklim, karena balik lagi ya berbicara fakta, dunia ini pada saat ini masih sangat bergantung pada sumber daya ekstraktif terutama fosil dan minyak bumi. Itu kan emang udah ya kita masih bisa melihat lah. Sekarang kan mayoritas kendaraan itu masih ditopang sama minyak bumi. Walaupun memang investasi energi terbarukan itu semakin meningkat lah kalau kita lihat trennya ya secara data. Akan tetapi kan pada akhirnya yang mampu untuk melakukan transisi energi lebih efektif itu kan negara-negara maju juga, karena mereka mempunyai kapasitasnya, mereka mempunyai teknologinya. Nah itulah yang nggak bisa diikuti oleh negara-negara yang sorry to say masih tahapnya secara ekonomi ya masih negara-negara pinggiran lah, negara periferi lah. Nah kalau kayak gitu bisa nggak sih kalau gerakan ini bisa dikatakan gagal atau enggak gitu, kayak gitu, Wing? Oh, berarti apakah gerakan iklim ini gagal apa tidak? Kalau menurut saya ya, walaupun saya tadi sudah berbicara data dan fakta yang sentimennya agak sedikit skeptis gitu terhadap aksi perubahan iklim ini, akan tetapi dengan ini saya tegaskan bahwa aksi iklim ini tidak gagal, karena kalau kita merujuk, kalau saya meminjam analisis teori atau konsep Transnational Advocacy Network dari Skek and Seeking, tujuan utama dari jaringan advokasi itu yaitu pertama untuk menyebarkan informasi, terus yang kedua untuk membentuk norma, dan yang ketiga itu untuk menciptakan tekanan politik. Dan berdasarkan data fakta yang sudah tadi saya jabarkan, mereka itu udah berhasil menjalankan ketiganya. Sekarang itu negara pada akhirnya tidak bisa mengabaikan isu iklim begitu saja. Mereka pastinya setidaknya aware, setidaknya mereka komit lah dalam satu perjanjian, walaupun secara implementasinya masih kurang. Dan jikalau misalnya gerakan GCS ini nggak ada, itu menurut saya akan lebih memperparah kondisi yang ada, namanya kondisi anarki, di mana negara kalau misalnya kekuasaannya nggak dibatasi atau mereka nggak diawasi, nggak ada GCS sebagai watchdog, jaringan advokasi transnasional yang proper, mereka akan lebih semena-mena gitu. Oke, well, sangat menarik sekali di pembahasan diskusi kita hari ini. Ampun. Jadi masuk kesimpulannya guys. Jadi kesimpulan pada hari ini, aktivisme iklim ini tuh sebenarnya berhasil guys mengubah cara dunia memandang krisis iklim dan berhasil menjadikannya agenda utama dalam politik internasional. Namun implementasi kebijakannya ini tetap bergantung pada negara dan aktor ekonomi yang memiliki kewenangan yang formal guys. Oke, that's it guys, sudah? That's it. Terima kasih guys teman-teman semua yang sudah menonton Tetra Dialog. Sampai jumpa di next time. You ciao.